Saat ini kita coba membahas masalah investasi dengan logika receh dan sederhana kita. Seperti begini. Kita kan ada penghasilan. Penghasilan kita itu katanya, kata yang orang-orang hebat itu, disisihkanlah sebagian untuk investasi. Di masa depan, di saat kita sudah tidak berfungsi lagi, berfungsi maksudnya tidak bisa mendapatkan uang lagi. Nah, hasil investasi inilah yang akan menjadi tambahan uang masuk kocek kita di saat tua katanya. Ya memang saat tua. Jadi ada kearifan lokal seperti di Sumatera Barat ada pegang gadai sawah. Itu investasi juga karena diperhitungkan dengan emas. Ya, jadi satu piring sawah dipegang oleh si A yang punya si B nanti menerima uang pegang gadainya 10 emas. Jadi dalam bentuk emas. Kemudian si A yang memegang gadai ini boleh mengambil hasilnya dari sawah tersebut. Itu investasi yang pertama. Yang aman. Kita mencari sekarang bagaimana investasi kita itu aman, tidak didegradasi oleh seperti katanya ada investasi kurma, investasi ini tapi tak jelas. Yang jelas-jelas saja, sederhana saja. Ada lagi seperti di itu kearifan lokal. Ada lagi seperti yang akan kita bahas ini, rumah kos atau rumah peta. Rumah peta. Kalau pegang gadai itu nanti kalau yang sudah punya uang, dia bisa mengambil kembali kan. Tapi kalau investasi untuk rumah peta, rumah kos, itu investasinya langgeng. Karena untuk rumah kos dengan rumah peta itu untuk bagi yang punya duit, itu mungkin bisa diusahakan satu peta dulu, 2 peta. Karena harganya itu kalau rumah dengan tanahnya itu kan akan naik terus. Kalau kita investasi di barang bergerak, contoh mobil, sepeda motor, itu harganya akan turun. Nah, ada yang bisnis itu namanya bisnis risiko tinggi dan pengembalian dari modal kita itu biasanya cepat. Tapi kalau rumah peta, rumah kos-kosan, rumah sewa, itu pengembalian modal kita itu kan lambat. Kan itu yang jadi kendala selama ini. Tapi sifatnya aman dan cukup menghasilkan tiap bulannya. Bagaimana kalau risiko kebakaran? Ya, kebakaran kan tanahnya kan tidak hilang. Kalaupun terjadi kebakaran, rumah kita itu tanahnya itu tetap naik harganya dari tahun ke tahun, malahan kadang-kadang melebihi dari harga emas. Nah, bagaimana solusinya kita supaya bisa menabung untuk investasi itu? Itulah. Seperti kawan saya ini kan, dia ngomong seenak perutnya aja. Kalau investasi itu gampang katanya. Gampang. Dia ini memang ada aneh-aneh juga, tapi bagus juga. Kadang-kadang. Kau perokok katanya. Iya. Nah, kalau kau perokok berapa bungkus sehari? 2 bungkus saya bilang kan. Kurangi. Sisanya anggap kau merokok 1 bungkus, kau taruh dulu katanya kan. Nah, kalau yang perokoknya sebungkus, cukup 3 batang sehari. 1 batang pagi sehabis makan, kan itu yang paling untuk merokok kan. 1 batang siang, 1 batang malam. Nah, kalau yang cuma 1 batang dia merokok, saya bilang saya cecar terus ini, tidak bisa ini. Masa bisa menghemat seperti itu. Yang 1 batang sehari dia udah berhemat. Ada lagi trik penghematannya katanya. Yang 1 batang sehari yang bagi 3 itu katanya. Nah, kau pergi kalau memang habis makan, kau pergi ke tempat orang perokok itu. Di situ kan ada tempatnya itu. Kau duduk di situ. Begitu orang menghembus rokok, kau hisap. Hai. Bahaya ini kawan ini. Ini bisa-bisa kita kena corona semua dibikinnya kalau mengikuti nasihat dia. Kalau nasi tidak bisa, saya bilang kan beras. Nah, sekarang begini, kau makan berapa piring sehari? Itu tidak bisa 6 piring. Nah, kalau sepiring kau 6 piring itu kan 2 piring pagi, 2 piring siang, 2 piring malam. Ya, saya bilang kan. Nah, 1 piring
cukup, mencukupi untuk badanmu. Iya saya bilang kan, cukup satu piring, masuk akal juga baru. Kalau seandainya sambalnya, saya bilang kan saya suka ikan asin yang dibakar, ada harum-harumnya itu. Nah, dengan itu kau makan, kan porsinya udah berkurang juga. Kalau kalau lebih hematnya lagi katanya kan, kau makan nasi dengan ikan asin yang dibakar itu satu hari satu kali. Masih masuk akal lah, diterima aja lah kan. Kalau seandainya saya bilang lebih hemat lagi, lebih hemat lagi begini. Kau puasa Nabi Daud, sehari makan, sehari tidak, sehari makan, sehari berbuka, sehari makan, sehari berbuka. Yang lebih hemat lagi saya bilang kan, ini ada aja kawan ini. Nah, untuk menghemat nasinya kau makan separuh. Tapi kalau seandainya sambalnya bisa kau hilangkan ikannya itu. Jadi gimana caranya saya bilang kan? Ikan itu kau bakar, kan udah harum itu, kau cium baunya, kau suap nasi putih. Besok kau lakukan lagi seperti itu. Dan ada lagi yang lebih, ini parah kawan ini, ada yang lebih parah lagi katanya kan, yang lebih bagus lagi katanya untuk berhemat. Kau kan ada tetangga, kadang-kadang yang sama juga dengan kau. Iya ada, saya bilang kan, yang suka dengan ikan asin itu. Begini, kau nanti intip dia, begitu dia mau membakar ikan asinnya, kau sediakan nasi putih, kau dekat situ, begitu dia bakar kan tercium itu. Kau hisap asapnya itu, kan hemat juga ikan asin. Ini nggak beres nih kawan ini. Jadi begitulah kira-kira. Kalau kita mau investasi, lupakan kawan itu. Ini bahaya itu. Memang kita harus berhemat. Apapun ceritanya, berusahalah untuk berhemat. Dan itu kan bagi kita masing-masing, caranya masing-masing lah. Jangan diikuti kawan saya itu. Ada gila-gila itu. Kalau seperti itu diikuti, bahaya kita. Kena corona kita, turun kita kan, kondisi badan kita. Yang paling aman, usahakan melihat risikonya dulu. Kalau barang bergerak atau investasi yang gak jelas itu di website, di online segala macamnya itu yang banyak sekarang itu nggak usah lah. Kalau yang bagus-bagus yang real aja, seperti rumah peta investasikan. Kalau sekarang di sini di Riau ini kalau yang banyak duit sawit, jelas sawitnya. Kemudian rumah kos, kan jelas-jelas itu nasihat yang receh-receh aja kita kan. Selamat malam ya.